Shalom Pasya. Salam Put. Wah, kelihatannya kamu jenuh sekali. Kamu ada masalah hidup apa? Dari mana kau tahu aku kayak masalah? Nampak ya dari muka. Iya, kelihatan dari raut wajahmu, kelihatan sedih. Gini Put, aku memang kan ada masalah. Nah, masalahnya tuh bukan masalah besar sih, masalah kecilnya. Kayak mana mau bilangnya ya? Misalnya kan, kita udah berbuat baik lah sama orang gitu kan. Tapi orang ngira kayak mana? Tapi orang cari kesalahan kita, titik kesalahan kita gitu. Padahal kita kan udah berbuat baik sama orang. Nah, aku bingung nih Put, kayak mana solusi untuk masalahku ini. Soalnya kalau misalnya aku berpikir kayak gini, kalau misalnya aku jahat pun atau berbuat buruk pun pasti salah kan di mata orang. Nah, berbuat baik pun aku tetap salah di mata orang gitu. Jadi aku bingung gimana sih solusi untuk masalah ini sebenarnya. Aku nggak tahu. Oh, solusi. jadi masalah Pasya seperti itu. Pasya, aku ada bertanya loh samamu. Pasya kenal gak sama Tuhan? Aku memang kenal sama Tuhan kok. Tapi kayak mana mau bilangnya ya? Aku percaya sama Tuhan, tapi aku sendiri memang belum bisa melihat Tuhan gitu. Tapi kalau dibilang percaya, aku percaya. Tapi kalau untuk yang seperti pertanyaan Putri, aku masih ragu. Nah, di sini kan Pasya bilang kalau Pasya percaya sama Tuhan. Kalau begitu Pasya harus menyadari semua perintah-perintah dan firman yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai umat Kristen. Pasya tahu nggak apa salah satu perintah yang diajarkan Tuhan sama kita? Yaitu harus saling mengasihi. Nah, tadi Pasya bilang kalau Pasya itu berbuat baik juga salah di mata orang. Berbuat salah juga salah di mata orang. Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan? Tuhan itu di dunia ini penuh penderitaan loh. Nggak ada satu orang pun yang mengasihi Tuhan. Semua orang membenci, mengolok-olok, dan menghina Tuhan. Bahkan Tuhan tidak membalaskan itu. Tuhan tetap mengasihi semua manusia. Bahkan dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Pasya tahu nggak itu? Pasya tahu nggak kalau Tuhan itu turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita? Kalau Pasya tahu Tuhan itu turun ke dunia untuk menebus dosa kita, kalau begitu Pasya harus tetap meneladani segala perintah-perintah Tuhan. Kayak seperti tadi, kamu mau membalasnya atau tidak, jangan balas. Kalau mereka membenci kamu, biarkan mereka membenci kamu. Kalau mereka menjahati kamu, biarkan mereka menjahati kamu. Tapi kamu tetaplah berbuat baik, harus saling mengasihi terhadap sesama teman, terhadap sesama orang yang lebih tua dan lebih muda. Pasya tahu nggak, di dalam Alkitab ini ada loh pengajaran yang harus kita ambil, yaitu ada tertulis di Titus. Di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Aku akan bacakannya untuk kita berdua, yaitu tentang kasih Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah untuk yang Maha Besar, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan yang dirinya sendiri, kerajinan dan berbuat baik. Nah, Pasya, tadi kan kita sudah membaca nih ayat firman Tuhan yang berkata di Titus 2 ayat 11 sampai 14 ini, bahwa Tuhan itu menyerahkan dirinya untuk kita semua, dan Tuhan mengasihi kita semua tanpa meminta balasan. Nah, jadi kita kembali ke masalah Pasya tadi, bahwa berbuat kejahatan itu harus dibalas kejahatan atau enggak. Nah, itu jangan dibalas kejahatan. Masalah tadi itu dikubur dalam-dalam, jangan diungkit-ungkit lagi. Pasya harus meneladani segala firman Tuhan. Harus ciptakan Tuhan di dalam diri Pasya agar tidak ada pikiran-pikiran buruk yang seperti itu. Ya, Pasya mengartikan kalau Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kita, dan menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Kalau Pasya sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan tadi kita sudah membacanya bersama-sama, Pasya mau nggak diajak berdoa agar keadaan Pasya lebih rileks dan lebih lega dengan masalah ini? Nah, kita berdoa sama-sama. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami Tuhan hingga pada saat ini kami bisa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa terkhususnya buat teman kami Tuhan Lapasya, di mana pada saat ini Tuhan dia dalam masalahnya sangat bingung Tuhan, apakah dia akan melakukan kejahatan jika temannya melakukan kejahatan ataukah tidak. Tuhan, urapilah Lapasya supaya dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, supaya dia tetap mengasihi teman-temannya, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi siapapun itu Tuhan tanpa terkecuali. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, yang menyerahkan dirimu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ampunkan kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana Lapasya? Apakah keadaan Lapasya sekarang sudah lega? Sudah Put. Makasih ya Put atas doanya sama atas nasihatnya. Sama-sama Lapasya. Kalau begitu kedepannya Lapasya harus lebih mengandalkan Tuhan ya. Lapasya harus lebih lagi mengasihi sesama. Jangan ada pikiran apakah seperti ini, apakah seperti itu. Jangan lagi seperti itu. Oke Lapasya? Oke Put. Semangat Lapasya. Ya Put.